Salam sidang jemaat Tuhan yang terkasih, bersyukur bertemu kembali dalam renungan kita. Mari sidang jemaat Tuhan, kita bersama-sama menikmati hadirat Tuhan lewat renungan hari ini. Namun sebelumnya kita memuji Tuhan, kita katakan kepada Tuhan, ku tak dapat jalan sendiri. Melewati lembah duka semu, jalanku gelap dan ngeri. Tuhanku perlu pertolonganmu, sebab ku tak dapat jalan sendiri. Tiada orang yang menolong daku, ku sangat lemah dan letih. Jalanlah Tuhan dekat padaku, sebab ku tak dapat jalan sendiri. Ku tak dapat jalan sendiri. Tuhan, tolonglah daku. Biarlah sinarmu menerangiku, sebab ku tak dapat jalan sendiri. Amin. Firman Tuhan untuk hari ini dari kitab Ulangan pasal 22 ayat 1 sampai ayat 12 tentang tolong menolong. Demikianlah firman Tuhan. Apabila engkau melihat bahwa lembu atau domba saudaramu tersesat, janganlah engkau pura-pura tidak tahu. Haruslah engkau benar-benar mengembalikannya kepada saudaramu itu. Dan apabila saudaramu itu tidak tinggal dekat denganmu dan engkau tidak mengenalnya, maka haruslah engkau membawa hewan itu ke dalam rumahmu, dan haruslah itu tinggal padamu sampai saudaramu itu datang mencarinya. Engkau harus mengembalikannya kepadanya. Demikianlah harus kau berbuat dengan keledainya. Demikianlah kau berbuat dengan pakaiannya. Demikianlah kau berbuat dengan setiap barang yang hilang dari saudaramu dan yang kau temui. Tidak boleh engkau pura-pura tidak tahu. Apabila engkau melihat keledai saudaramu atau lembunya rebah di jalan, janganlah engkau pura-pura tidak tahu. Engkau harus benar-benar menolong, membangunkannya bersama-sama dengan saudaramu itu. Berbagai-bagai peraturan. Seorang perempuan janganlah memakai pakaian laki-laki, dan seorang laki-laki janganlah mengenakan pakaian perempuan, sebab setiap orang yang melakukan hal ini adalah kekejian bagi Tuhan Allahmu. Apabila engkau menemui di jalan sarang burung di salah satu pohon, atau di tanah dengan anak-anak burung atau telur-telur di dalamnya, dan induknya sedang duduk mendekap anak-anak atau telur-telur itu, maka janganlah engkau mengambil induk itu bersama-sama dengan anak-anaknya. Setidak-tidaknya induk itu harus kau lepaskan.
tetapi anak-anaknya boleh kau ambil. Maksudnya supaya baik keadaanmu dan lanjut umurmu. Apabila engkau mendirikan rumah yang baru, maka haruslah engkau memagari suatu rumahmu, supaya jangan kau datangkan hutang darah kepada rumahmu itu apabila ada seorang jatuh dari atasnya. Janganlah kau taburi kebun anggurmu dengan dua jenis benih, supaya seluruh hasil benih yang kau taburkan dan hasil kebun anggurmu jangan menjadi milik tempat kudus. Janganlah engkau membajak lembu dan keledai bersama-sama. Janganlah engkau memakai pakaian yang dua jenis bahannya, yakni bulu domba dan dengan lenan bersama-sama. Haruslah engkau membuat tali yang terpilin pada keempat puncak kain penutup tubuhmu. Demikian pembacaan firman Tuhan. Tema kita pada hari ini adalah aturan hidup. Sidang jemaat Tuhan yang terkasih, setiap keluarga, setiap perusahaan, setiap negara memiliki aturan tersendiri. Sidang jemaat Tuhan, tujuan dibuat aturan ini agar orang-orang yang ada di dalamnya melakukan yang sesuai dengan yang diperintahkan kepada mereka. Dan dalam situasi itu perlu aturan yang ditetapkan agar semua teratur dan berjalan dengan baik. Begitu juga Tuhan Allah kepada bangsa Israel. Tuhan Allah membuat aturan agar Israel wajib menolong, wajib melakukan, wajib memberikan atau wajib melakukan sesuai yang Tuhan perintahkan untuk mereka. Makanya tadi yang kita baca tadi, jangan pernah, jangan ini, jangan itu, jangan ini, jangan itu. Artinya di sana tidak boleh dilakukan, sidang jemaat Tuhan. Dalam konteks hari ini, dalam renungan hari ini, Tuhan Allah mau menunjukkan kepada bangsa Israel bahwa Israel wajib menolong lembu atau keledai dari sesamanya. Artinya di sana ada rasa tolong menolong, ada rasa persaudaraan di antara sesama bangsa itu. Bahkan mengenai hal pakaian pun atau setiap barang yang hilang dari saudara-saudara kita harus wajib kita kembalikan. Jangan kita pura-pura tidak tahu. Ini adalah aturan yang diberikan oleh Tuhan Allah. Dan ini juga aturan yang perlu kita taati pada zaman ini juga, sidang jemaat Tuhan. Sidang jemaat Tuhan, orang yang menemukan pada waktu itu aturan ini diterapkan, orang yang menemukan wajib menyelamatkan dan mengembalikannya kepada pemiliknya. Jangan kita pura, tidak usah, biarkan saja. Bukan begitu. Biar ada rasa sosial itu, rasa komunikasi, rasa persaudaraan, semua ada di situ. Rasa kasih juga. Ada aturan penghargaan terhadap milik sesama. Allah juga menghargai, sidang jemaat Tuhan, perbedaan jenis kelamin melalui aturan perbedaan jenis pakaian yang mereka kenakan juga. Makanya laki-laki jangan mengenakan pakaian perempuan, yang perempuan jangan mengenakan pakaian laki-laki. Sesuai kodrat masing-masing. Tuhan Allah menciptakan manusia laki-laki dan perempuan berbeda, sidang jemaat Tuhan. Kodratnya pun berbeda, sidang jemaat Tuhan. Makanya kan Tuhan membuat aturan itu juga. Kalau ada laki-laki yang memakai pakaian perempuan, itu adalah kekejian bagi Allah. Dan kalau ada perempuan yang memakai pakaian laki-laki, kekejian bagi Allah juga. Artinya di sana, sidang jemaat Tuhan, tidak boleh menyalahi kodrat yang Tuhan berikan, syukuri. Terkadang kita sedang jemaat Tuhan, Tuhan sudah berikan kita warna kulit hitam, pengen putih, ya, diberikan kulit yang putih, pengen kulitnya coklat, hanya berjemur. Tetapi Tuhan memberikan itu, ada maksud Tuhan. Lewat itu juga nama Tuhan dipermuliakan lewat hidup kita. Itu artinya sedang jemaat Tuhan. Tidak ada ciptaan Tuhan satu pun yang tidak berharga. Semua berharga di mata Tuhan. Amin.
Sidang jemaat Tuhan yang terkasih, di sini Tuhan membuat aturan juga dalam hal mengambil burung juga, dalam makhluk hidup yang di sekitar kita. Sidang jemaat Tuhan, jangan ambil anaknya, induknya jangan ambil induknya, anaknya boleh kita ambil. Artinya di sana hubungan sosial antara kita manusia juga ada aturan, dan juga untuk kehidupan yang sekitar kita ini juga ada aturannya, dibuat oleh Tuhan, aturan hidup kita, agar kita tidak merusak alam juga, karena alam adalah ciptaan daripada Tuhan. Makanya Tuhan buat aturan itu. Ya, sidang jemaat Tuhan, terkadang aturan ini juga yang terkadang membuat kita terkekang. Tidak, itu adalah pendapat seseorang. Katanya aturan itu adalah mengekang kita. Tidak, aturan ada biar hidup kita teratur, biar kita memiliki norma, biar kita memiliki suatu aturan hidup yang benar-benar selaras dengan Tuhan, ya, bukan menyimpang ke kanan atau ke kiri. Sidang jemaat Tuhan yang terkasih, dalam hal mendirikan rumah juga Allah juga membuat aturan, biar kita yang bertetangga tidak saling gontok-gontokan atau saling menyalahkan atau saling apapun itu yang bergesekan. Makanya pagari rumahmu ada aturannya semuanya. Sidang jemaat Tuhan dibuat Allah. Tuhan Allah tahu manusia ada keterbatasannya, baik itu keterbatasan mengenai emosi, keterbatasan mengenai perkataan, semua terbatas manusia. Tetapi Allah tidak terbatas. Tetapi karena Allah tahu keterbatasan daripada manusia ini, makanya Allah membuat aturan itu. Ya, mengapa Allah membuat aturan itu? Supaya kita berjalan selaras dengan Allah, dan hubungan kita dengan Allah terjaga dengan baik, dan hubungan dengan sesama kita terjaga dengan baik. Ya, sidang jemaat Tuhan, jangan kita merasa aturan itu mengganggu kita. Tidak, aturan itu kita nikmati, kita jalankan, maka hidup kita akan selaras dengan Tuhan. Amin. Saya ingin percaya sidang jemaat Tuhan, dalam hidup kita pun setiap hari harus menyenangkan hati Tuhan. Menjadi umat Allah bukan sekedar status sebenarnya, sidang jemaat Tuhan, tetapi menyangkut seluruh sikap hidup. Hiduplah sebagaimana umat Allah yang sejati dan selaras dengan Tuhan, menurut aturan-aturan hidup yang Tuhan terapkan kepada kita. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Tuhan mengajari kami melalui aturan-aturan yang Tuhan berikan, aturan hidup kepada kami. Biarlah Tuhan kami belajar lebih baik lagi, agar kami selaras dengan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa, bersyukur, berterima kasih. Amin.